Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Hania Firtatunisa dari program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Di sini, aku akan memaparkan sebuah materi mengenai salah satu mineral yang ada di muka bumi ini, yaitu mengenai magnesium. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih mengenai apa itu magnesium sendiri? Di sini aku akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui lebih dalam apa itu magnesium sendiri, kemudian apa sih peran dan arti keberadaannya di alam semesta ini. Jadi langsung aja kita bahas semuanya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan magnesium, di sini izinkan aku untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu mineral sendiri. Nah, jadi mineral merupakan zat padat yang terbentuk secara alami melalui proses geologis. Nah, jadi proses geologis apa aja sih yang termasuknya? Itu ada pembukaan larva, pengendapan dari larutan, dan juga metamorfosis batuan. Mineral memiliki komposisi kimia tertentu. Dia juga bisa berbentuk kristal, teman-teman. Terbentuk kristal yang teratur. Mineral sendiri itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan komposisi dan penggunaannya. Jadi, untuk mineral logam, dia itu mengandung unsur logam dan biasanya digunakan dalam perindustrian. Kemudian untuk mineral non-logam tidak mengandung unsur logam, sedangkan mineral pembentuk batuan adalah merupakan komponen utama dalam pembentuk suatu batuan. Nah, teman-teman juga perlu tahu nih bahwa mineral itu punya sifat kimia dan juga sifat fisika. Nah, apa aja sih? Yaitu ada berat jenis, kemagnetan, dan juga konduktivitas listrik. Mineral itu punya peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di alam maupun dalam konteks kesehatan makhluk hidup. Dalam tubuh manusia dan juga hewan, mineral esensial seperti kalsium, zat besi, magnesium itu sangat diperlukan untuk berbagai fungsi biologis termasuk pembentukan tulang, produksi energi, dan fungsi sistem syaraf. Dengan demikian bahwa mineral itu tidak hanya merupakan bagian dari kerak bumi, namun dia itu sangat vital bagi kesehatan dan juga kesejahteraan makhluk hidup, terutama manusia dan juga hewan. Tadi kita sudah mempelajari mengenai apa itu mineral, kemudian fungsi-fungsinya, kemudian ada sifat kimia dan juga sifat fisikanya. Nah, lanjut kita bergeser ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai apa itu magnesium. Jadi, magnesium itu sendiri merupakan salah satu unsur kimia yang dimana dia itu berwarna abu-abu dengan lambang Mg dan juga nomor atom 12. Magnesium merupakan logam yang ringan dengan densitas sekitar 2/3 dari densitas aluminium. Nah, dia ini memiliki titik leleh yang relatif rendah, yaitu sekitar 650 derajat Celcius atau setara dengan 923 Kelvin. Dan dia itu juga memiliki titik didih sekitar 1094 derajat Celcius atau setara dengan 1363 Kelvin. Nah, dia ini merupakan mineral yang cukup reaktif ya teman-teman, terutama ketika ia dalam bentuk serbuk halus. Dia itu dapat bereaksi dengan udara dan juga air. Ia juga bisa membentuk lapisan oksida yang melindungi permukaan korosi. Tadi setelah membahas mengenai apa itu magnesium, nah di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi magnesium secara spesifik. Oke, yang pertama ada fungsi biokimia. Magnesium terlibat dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik termasuk sintesis protein, fungsi otot dan saraf, regulasi darah, serta kontrol tekanan darah. Kemudian yang kedua, ada sebagai fungsi kesehatan tulang. Nah, bersama kalsium dan vitamin D, magnesium membantu menjaga kekuatan dan juga struktur tulang. Kemudian yang ketiga, ada peran magnesium dalam sistem syaraf. Nah, dia itu berperan dalam mendukung fungsi neurotransmitter yang penting untuk relaksasi dan pengurangan stres. Nah, ketiga itu tadi merupakan fungsi magnesium secara umum. Karena aku merupakan mahasiswa program studi S1 Peternakan, nah di sini aku akan menyebutkan fungsi spesifik magnesium untuk hewan ternak. Oke, yang pertama ada fungsi enzimatik. Magnesium adalah kofaktor untuk banyak enzim yang mendukung metabolisme energi, sintesis protein, dan regulasi asam basa. Kemudian ada mencegah penyakit hipomagnesemia.
Dengan magnesium yang tercukupi dengan baik tidak akan membuat ternak mengalami penyakit hipomagnesemia. Nah, penyakit ini tuh biasanya sering dialami oleh ternak ruminansia, yaitu gejalanya seperti kram otot, tremor, kelumpuhan, bahkan kematian secara mendadak. Penyakit ini perlu banget untuk kita hindari ya teman-teman. Nah, kita bisa menghindari penyakit tersebut dengan kita memberikan sebuah suplemen magnesium untuk hewan ternak tersebut. Nah, itu bisa berupa garam magnesium atau mineral block yang di dalamnya mengandung magnesium. Kemudian yang ketiga, peran magnesium dalam tubuh hewan ternak itu terhadap performa dan juga produktivitas. Nah, magnesium ini mendukung metabolisme yang efisien, yang penting untuk pertumbuhan ternak muda. Magnesium juga diperlukan untuk proses metabolik yang mendukung produksi susu pada sapi perah. Nah, tadi kan secara umum itu magnesium bisa melepaskan stres. Nah, jadi magnesium sendiri itu juga bisa untuk manajemen stres pada ternak. Ketika ternak sedang mengalami stres karena mungkin transportasi atau perubahan cuaca, nah magnesium ini membantu menjaga ketenangan dan mencegah penurunan performa dari ternak itu. Ternyata tadi banyak juga ya teman-teman mengenai fungsi magnesium, baik fungsi secara umum ataupun fungsi spesifik untuk hewan ternak. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai apa yang terjadi jika tubuh ternak kekurangan magnesium dan kelebihan magnesium. Aku jelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang terjadi jika tubuh ternak kekurangan magnesium. Oke, jadi dampak dari ternak yang kekurangan magnesium yang pertama ada menurunnya nafsu makan. Jadi nanti ternak akan lebih sering gelisah dan tampak bingung, tremor otot ringan di bagian wajah dan juga kaki. Dilanjutkan dengan gejala lanjutan, yaitu seperti kram otot, kontraksi otot yang tidak terkendali, hingga gangguan sistem syaraf. Nah, jantung kemudian berdetak dengan kencang, di mana diakhiri dengan koma dan juga kematian. Nah, tadi itu kondisi fisiologis ternak ketika kekurangan magnesium. Adapun dampak dari kekurangan magnesium yang berkaitan dengan produktivitas hewan ternak. Di antaranya, produksi susu yang berkurang karena volume susu sedikit, dan gangguan reproduksi. Nah, tadi cukup mengerikan juga ya teman-teman ketika tubuh ternak itu kekurangan magnesium. Selain bisa mengganggu produktivitas, juga bisa menyebabkan kematian mendadak. Nah, kemudian setelah ini akan aku jelaskan mengenai bagaimana sih kalau tubuh ternak justru kelebihan dari magnesium ini. Yang pertama ada sistem saraf dan otot. Nah, nanti kalau ternak itu kelebihan magnesium itu akan melemahnya otot dan refleks otot menurun, kesulitan berjalan atau berdiri, dan penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua mempengaruhi sistem kardiovaskuler. Jadi ini turunnya tekanan darah, kemudian detak jantung akan melambat dan tidak teratur. Kemudian ada dampak juga di sistem pencernaan. Dapat menyebabkan diare terutama magnesium yang berasal dari magnesium sulfat. Kemudian yang terakhir ada dampak kelebihan magnesium dalam sistem pernafasan. Pada kasus parah nanti kelemahan otot pernapasan dapat terjadi yang mengarah pada gagal napas. Nah, jadi teman-teman, kadar magnesium yang diperlukan dalam tubuh memang harus sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh kekurangan dan juga tidak boleh kelebihan. Kita harus bisa mengira-ngira kadar magnesium yang ada di dalam tubuh, baik dalam tubuh manusia maupun dalam tubuh hewan ternak. Jadi teman-teman penasaran nggak nih? Dari mana sih asalnya magnesium itu sendiri jika kita akan memberikan zat tersebut kepada hewan ternak? Boleh deh ya kita bahas kali ini. Nah, oke, jadi kita bisa memperoleh sebuah zat magnesium yang pertama dari hijauan, yaitu rumput. Rumput dewasa biasanya memiliki kandungan magnesium yang lebih tinggi dibandingkan rumput muda, dan rumput muda cenderung rendah magnesium. Yang kedua ada legum. Leguminosa seperti alfalfa, clover, dan kacang-kacangan memiliki kadar magnesium lebih tinggi daripada rumput. Kemudian kita bisa memperoleh sebuah magnesium dari konsentrat, yaitu dari dedak dan juga padi yang kaya akan magnesium. Kemudian yang terakhir kita bisa memperoleh sebuah magnesium itu dari suplemen tambahan, yaitu berupa magnesium oksida, magnesium sulfat, kemudian magnesium karbonat, ada juga mineral block dan juga atau yang bisa kita sebut sebagai lead block.
Jadi ternyata magnesium itu bisa kita suplai oleh beberapa bahan pakan dan bisa juga diberikan melalui beberapa bentuk suplemen ya teman-teman. Nah, pembahasan yang menarik akan dibahas selanjutnya, yaitu mengenai metabolisme dari magnesium. Oke, jadi metabolisme magnesium yang pertama itu adalah tahap absorpsi magnesium atau penyerapan magnesium. Nah, penyerapan magnesium dibagi menjadi dua, yaitu difusi pasif dan transportasi aktif. Difusi pasif terjadi ketika konsentrasi magnesium dalam lumen pencernaan lebih tinggi daripada dalam darah, sedangkan transportasi aktif terjadi melalui saluran magnesium khusus, seperti saluran TRPM7 yang bergantung pada gradien elektrokimia. Nah, kemudian tahap yang kedua ada transportasi magnesium. Nah, tadi setelah diserap, di saluran pencernaan ada transportasi magnesium dalam bentuk darah. Dari 60-70% magnesium beredar dalam darah dalam bentuk terionisasi atau dalam bentuk Mg2+, yang merupakan bentuk aktif. Magnesium dari darah didistribusikan ke organ-organ utama, seperti tulang, otot, dan jaringan lunak lainnya. Kemudian yang terakhir ada penyimpanan magnesium. Nah, jadi yang pertama untuk lokasi penyimpanan magnesium sendiri ada tulang. Sekitar 60-70% magnesium tersimpan dalam tulang, baik sebagai bagian dari matriks tulang maupun sebagai cadangan yang dapat dilepaskan saat tubuh membutuhkannya. Kemudian magnesium itu bisa disimpan di jaringan lunak. 20-30% magnesium ditemukan di otot, hati, dan jaringan lunak lainnya. Kemudian magnesium juga bisa disimpan di cairan ekstraseluler, hanya sekitar 1% magnesium yang berada dalam cairan ekstraseluler. Tetapi inilah yang berperan penting dalam aktivitas fisiologis secara langsung. Nah, setelah semuanya tadi kita membahas tentang apa itu magnesium, fungsi-fungsi magnesium, kemudian ada metabolismenya juga. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai keunikan dan juga keistimewaan dari magnesium itu sendiri. Nah, jadi untuk keistimewaan yang pertama, magnesium adalah kofaktor untuk lebih dari 300 enzim. Yang kedua, magnesium merupakan mineral terbesar keempat dan sangat melimpah di tubuh. Elemen kelima paling melimpah di kerak bumi dan ketiga paling melimpah di air laut. Kemudian magnesium adalah inti molekul klorofil dalam tumbuhan. Jadi memungkinkan fotosintesis akan terjadi pada suatu tumbuhan. Kemudian yang keempat, ada magnesium terlibat dalam reaksi pembentukan ATP atau adenosin trisfosfat yang merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Tanpa magnesium, ATP tidak akan aktif dan tidak dapat digunakan oleh sel. Kemudian untuk keistimewaan yang terakhir, dalam bentuk bubuk, magnesium itu mudah terbakar. Dia tuh bisa menciptakan nyala yang sangat terang, menjadikannya penting dalam kembang api dan juga lampu sorot. Bubuk magnesium itu juga dapat digunakan dalam campuran piroteknik dan bahan peledak karena kemampuannya yang bisa menghasilkan nyala terang dan juga panas yang tinggi. Nah, itu tadi yang bisa aku sampaikan mengenai apa itu magnesium, kemudian apa itu mineral, fungsi-fungsi mineral, fungsi-fungsi magnesium, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.